أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menitipkan kepada kita semua butiran-butiran mutiara-mutiara hidayah. Kalaulah bukan karena hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka barang pasti tentu kita tidak akan duduk di tempat ini tawadhu dan menjadi saksi daripada persaksian iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tak ada ilmu, tak ada kekuatan, tak ada daya yang kami miliki kecuali telah apa yang Kau titipkan kepada kami. Karena sungguhnya Engkau yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, mudah-mudahan hadirnya kami di sini adalah sumber ketakwaan yang betul-betul dari dalam hati kami ya Allah. Sucikan hati kami ya Allah. Tak ada yang mampu mensucikan hati kami selain Engkau ya Allah, karena Engkau lah sebaik-baik penyuci jiwa. Ya Allah, tuntunlah hidup kami ya Allah, karena Engkau lah sebaik-baik penuntun daripada hidup ini. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman ya rabbal alamin. Ya Allah, ajarkan kepada kami semua ilmu yang bermanfaat, dan lebih lagi mampukan kami mengamalkan, memanfaatkan ilmu itu dengan baik ya Allah. Rezekikan kami pemahaman terhadap ilmu-ilmu agamamu ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, kami mohon kepadamu ampunanmu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah agar Engkau berikan ampunan itu juga kepada kedua orang tua kami ya Allah. Akramuhum kama akramuna, muliakan mereka sebagaimana mereka memuliakan kami ya Allah. Jikalau mereka masih hidup ya Allah, maka hari ini kami melakukan tidak banyak kebaikan, walau sedikit ya Allah, tolong sampaikan kebaikan-kebaikan ini untuk mereka ya Allah. Jikalau mereka sudah mendahului kami ya Allah, maka jadikan kebaikan-kebaikan yang kami lakukan adalah cahaya, pelapang, dan sumber ketenangan bagi kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sangat bersyukur sekali bisa bermajelis dengan para benteng-benteng umat Islam. Kenapa saya menyebut sebagai benteng-benteng umat Islam? Seorang Yahudi dalam zamannya Umar bin Khattab itu pernah melakukan sebuah penelitian. Karena zaman Umar itu Islam betul-betul jaya. Abu Bakar tidak lama memimpin setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan disibukkan dengan memerangi orang-orang munafik dan juga orang-orang murtadin. Tapi zamannya Abu Bakar berlalu, Umar pun menjadi khalifah. Menarik, karena kekuasaan Umar itu betul-betul hampir menguasai dunia, begitu luas. Akhirnya kemudian orang-orang Yahudi ini melakukan sebuah analisa. Apa sebenarnya yang membuat umat Islam ini begitu kuat, begitu hebat? Ternyata disebutkan dalam kitabnya Al-Imam An-Nawawi, dan juga disebutkan oleh Syekh An-Nawawi dalam Nasahihul Ibad. Beliau menyebutkan bahwa Hisnul Islam thalas, bentengnya umat Islam itu ada 3. Jadi kalau 3 ini masih ada,
tiga ini ada di tempat kita, tiga ini ada pada diri kita, maka kita akan menjadi tiang-tiang penegak panji-panji peradaban Islam. Apa yang pertama? Kata beliau, al-masjidu hisnun. Masjid itu adalah bentengnya umat Islam. Maknanya apa? Orang yang mampu memakmurkan masjid, fashhadu annahu la ilaha illallah. Bersaksilah bahwa orang yang mampu memakmurkan masjid itu, bahwa dialah orang-orang yang betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita hadir di sini khususnya di waktu subuh. Karena waktu subuh itu adalah waktu yang paling dibenci oleh kaum munafikin. Waktu subuh, waktu isya. Bahkan satu ketika ada sahabat ya yang kemudian selepas sholat keluar, selepas sholat keluar, datang sebelum azan, tapi selepas sholat tidak zikir, tidak doa, tidak apa, keluar. Sampai kemudian Nabi mengambilnya, wahai sahabat sini, ya Rasulullah, kenapa engkau seperti orang munafik yang tidak senang duduk di masjid, duduk bermajlis? Karena orang munafik itu seperti burung dalam sangkar ketika di dalam masjid. Ya, bagaimana burung dalam sangkar? Ingin cepat-cepat lepas. Wah, terkurung dia dalam masjid. Tetapi orang-orang mukmin di dalam masjid itu seperti ikan di dalam air, tenang betul. Tapi ada juga Pak Bu, ikan tidak tenang dalam air, ada? Ada ya? Ikan yang sudah mau mati. Jadi kalau iman sudah mau mati ya hati-hati, biasanya tidak senang masjid sudah itu. Masya Allah, tabarakallah. Maka kalau ingin peradaban Islam ini menjadi kekuatan yang besar dalam diri kita, dekat-dekatlah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena rumah yang sesungguhnya itu bukan rumah kita. Ya. Rumah yang sesungguhnya kita adalah di masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin." Sesungguhnya rumah pertama yang Allah bangun di muka bumi ini bagi orang-orang yang beriman adalah masjid. Maka coba kita lihat jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hidup kita ini? Hidup kita ini sebenarnya apa sih? Hidup kita ini hanyalah antara satu zikir dengan zikir yang lain. Gimana Ustaz? Bukankah kita ketika ingin hilang, meninggalkan seluruh kehidupan ini dan menutup mata kita, kita berdoa, zikir kepada Allah? Bukankah ketika kita bangkit bangun dan menghirup udara yang baru lagi esok hari, kita berdoa kepada Allah? Bukankah ketika kita ingin hendak masuk kamar mandi, kita berdoa kepada Allah? Bukankah ketika kita keluar dari kamar mandi, kita juga berdoa kepada Allah? Bukankah kita masuk rumah, kita berdoa kepada Allah? Bukankah kita keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, sebelum makan, setelah makan, kita sholat, semua adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka benteng Islam yang kedua, wa zikrullahi hisnun, berzikir kepada Allah adalah benteng umat Islam. Jauhkan umat Islam dari masjid, jauhkan umat Islam daripada berzikir kepada Allah. Berikan tempat-tempat yang dia senangi daripada masjid, yang bagus, yang indah, sampai dia berkorban datang ke sana. Biarkan dia lalai dari masjid. Dan berikan dia ungkapan-ungkapan, berita-berita yang tidak benar, sehingga dia sibuk membicarakan berita-berita itu sampai dia lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihatlah peradaban, walaupun Islam, umat Islam itu banyak, dia tidak punya kekuatan. Lalu bagaimana caranya biar kembali kalau kita sudah terjerumus ke dalam kehancuran ini Ustaz? Yang ketiga, wa qiraatul Quran hisn, membaca Al-Quran adalah benteng umat Islam. Masjid, zikir, Quran, tiga pokok utama ini harus kita bangkitkan kembali di masjid ini, Masjid Ar-Rayyan. Mudah-mudahan kita semua masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi permasalahannya kadang-kadang kita lupa. Yang kita ingat adalah apa? Keinginan-keinginan kita. Sehingga sampai-sampai kita menjadi budak keinginan. Sebelum tidur mikirin keinginan, bangun tidur mikirin keinginan, pagi-pagi sudah pergi, semua karena keinginan. Jadilah kita budak keinginan. Itulah sehina-hinanya hamba saat dia diperbudak oleh keinginannya sendiri.
Sehingga kita lupa untuk datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lupa untuk membaca Al-Qur'an. Wahai para pemuda, bangkitlah dari tidurmu. Bangun, ingat bahwa sesungguhnya umat Islam peradaban ini, inna fi aidikum amral ummah wa fi aqdamikum hayatiha. Sesungguhnya wahai para pemuda, sesungguhnya di tangan kalian itu adalah perkara umat. Bagaimana umat generasi selanjutnya? Lihat anak muda hari ini. Makanya Islam itu lahir dari anak-anak pemuda semuanya. Orang-orang hebat. Ali bin Abi Thalib dan sebagainya. Pemuda harus betul-betul. Wa fi aqdamikum hayatiha. Dan di kaki kalian, di langkah kalian ini adalah kehidupan selanjutnya akan berkelanjutan. Ini saya sampai jam berapa nih Ustaz? Sampai syuruk ya. Udah habis jangan-jangan. Udah selesai ya. Masya Allah tabarakallah. Ini baru pembukaan ya, biar semangat dulu karena subuh-subuh kadang-kadang ngantuk kalau nggak diajak. Wow, bangkit, takbir gitu. Ceramahnya langsung ngantuk ya. Taib jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kita hadir di sini sebagai benteng-benteng umat Islam insyaallah. Siap semuanya? Insyaallah. Berikutnya mari kita bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dimampukan untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya salawat itu merupakan kekuatan besar bagi kita semua. Banyak orang yang bertaubat, banyak orang yang berzikir, banyak orang yang ibadah. Tetapi syarat ibadah itu diterima Pak, harus dua minimal. Iman, niat. Iman, niat. Dilengkapi juga dengan ikhlas. Ya, niatnya sudah bagus tapi kadang-kadang ikhlas ini ada orang ikhlas di awal, di pertengahan dia berubah, di ujung dia ungkit-ungkit habis amalnya. Maka tiga ini menjadi penting dalam amal. Tapi kalau salawat Allah tidak pernah lihat itu. Kenapa? Karena kita tawassulan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yang langsung menjamin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Maka berbanyak salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Buya Hamka pernah mengatakan dalam sebuah perkataannya, kalau ingin melihat orang-orang yang beriman, jangan lihat di salat Jumatnya, jangan lihat di kala keramaian, tapi lihatlah di masjid-masjid saat sholat subuh itu dikumandangkan. Siapa yang pertama kali datang, saksikanlah dialah orang-orang yang beriman. Maka mudah-mudahan saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa, kita yang hadir di subuh hari ini dilapangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita orang beriman insyaallah. Kemudian pikiran kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hati kita betul-betul diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu menerima dan mendengarkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya apa yang kita sampaikan ini bukan daripada al-faqir. Kita manusia biasa yang mungkin suatu saat juga melakukan kesalahan. Maka coba kita sama-sama menenangkan jiwa kita, hati kita, dan tidak ada ketenangan jiwa yang tenang kecuali daripada mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman hanya betul akan menjadi tenang kalau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan menjadi tenang. Mari sama-sama kita berzikir. Mudah-mudahan ini menjadi permulaan yang baik untuk kita menuntut ilmu pada subuh yang berbahagia ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Walhamdulillah wa la ilaha
Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menutup aib kita semua sehingga kita dikagumi orang dan mampu dilihat oleh orang. Subhanallah yang tidak pernah menuntut kepada kita satu hal kecuali untuk beribadah dan menyembah kepadanya. Banyak nikmat yang kita ingkari, kufur atasnya, tapi Allah senantiasa memberikan nikmat itu kepada kita. Subhanallah yang hari ini menitipkan kepada kita hembusan-hembusan nafas. Yang hembusan nafas itu kadang kita sombong, hati kita itu sangatlah congkak, berjalan di muka bumi ini penuh dengan kesombongan. Padahal subhanallah itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, hanya Dia yang patut dipuji. Siapalah kita? Kalaupun ada kebaikan yang kita lakukan, satu hal itu karena Allah mampukan kita untuk melakukannya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampai pada titik ini, Allah tidak pernah menuntut kita untuk mengembalikannya kepada Beliau, kepada Zat yang Maha Suci. Allah hanya meminta kepada kita agar senantiasa kau tundukkan hati, kau sujud di hadapannya sedalam-dalamnya sujudmu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la ilaha illallah, tak ada Tuhan, tak ada zat yang patut untuk kita sucikan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu akbar, Dialah Allah yang maha besar daripada seluruh problematika kehidupan yang kita hadapi. Dialah Allah lebih besar dari segala keluh kesah yang kita tuangkan dalam hidup ini. Dialah Allah lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Dialah Allah lebih besar daripada seluruh ketakutan yang kita takutkan. Dialah Allah lebih besar daripada seluruh kesedihan yang kita sedihkan di muka bumi ini. Allahu Akbar. Ingat, kenapa hari ini kita takut? Kenapa hari kita bersedih? Karena kita tidak membesarkan Allah yang maha besar di dalam hati kita. Itulah sebabnya kita diperintahkan untuk bertakbir Allahu Akbar ketika kita ingin menghadap Allah. Maknanya apa? Seluruh apa yang kau hadapi di dunia ini akan menjadi kecil saat sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berusaha untuk mempelajari daripada salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, kenapa sih Ustaz? Kok Ustaz tadabbur itu mengawali dengan penyucian jiwa, tazkiyatun nafas? Penting. Surah Ali Imran ini ayat 133 134. Ini bukan pertama kali kita dengar. Bukan pertama kali Ustaz ngomong tentang surah Ali Imran ini. Bahkan tidak jarang mungkin di sini ya, yang sudah tadi Ustaz Sahlan menyebutkan di sini yang ikut ngaji dari taman TK sampai taman TK. Taman kanak-kanak sampai taman kakek-kakek, luar biasa, masya Allah. Dari ujung sampai ujung ikut semua ngaji, ini luar biasa, ya. Tapi kita masih kalah Pak Bu, ya. Tadi ada yang hafal 7 juz, Allahu Akbar. Ini merupakan salah satu bentuk peradaban Islam yang luar biasa. Tapi tahukah kita, saudara-saudara kita di Gaza sana, yang sedang kata kita mereka sedang dibantai, mereka sedang diserang, usia ibu-ibu 70-80 tahun mampu menyelesaikan hafalannya tasmi' bil ghaib tanpa lihat mushaf Al-Quran 30 juz. Dan setiap bulannya bahkan setiap tahunnya mereka mampu melahirkan ratusan bahkan ribuan penghafal Al-Quran. Di mana mereka menghafal Ustaz? Di atas karpet yang empuk, di bawah AC yang dingin, dalam gedung yang mewah? Tidak, di atas puing-puing roket-roket yang menghancurkan gedung mereka. Di mana mereka menghafal Ustaz? Di dalam tenda-tenda yang hari ini pun juga dibakar oleh Zionis Israel. Maka itu harus menjadi pegangan kita bahwa hari ini Allah sudah titipkan nikmat besar kepadaku. Apa yang menghalangiku untuk belajar Al-Quran? Satus'aluna yaumal qiyamah, kita semua akan ditanya tentang hari kiamat, di hari kiamat nanti, tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Insya Allah tetap semangat. Kenapa penting Ustaz untuk tazkiyatun nafas sebelum tadabbur? Sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus, Allah itu kalau bahasa Jawanya itu mengendikan, ya, merintahkan sesuatu kepada malaikat. Malaikat tunduk, patuh, tidak bisa bergerak sama sekali. Betul-betul mendengarkan dengan sesama, dengan baik perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan sesuatu, malaikat dengar. Setelah itu, lalu kemudian jin-jin itu setelah disampaikan kepada malaikat, jin-jin udah mulai nongkrong di langit-langit. Lalu ngopi berita-berita itu.
Ini banyak terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Makanya kita lihat bagaimana penyihir, ya, zamannya Nabi Musa, ya, dan seterusnya. Itu banyak sekali berita-berita yang dicuri oleh jin. Dan itu akan sampai kepada jin berikutnya, jin berikutnya, jin berikutnya, sampailah kepada manusia yang bekerja sama dengan jin tersebut. Ini terjadi banyak sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW diutus, ya, Allah sebutkan dalam surah Al-Jin, ketika wahyu itu turun, betul-betul langit itu dijaga betul dengan ketat. Ya, ini kalau kadang-kadang saya itu kalau sama jamaah yang rutin, Pak, saya minta baca, tapi kalau di sini mungkin karena nggak bawa mushaf, ya. Harusnya di pengajian-pengajian berikutnya bawa mushaf, ada terjemahnya, supaya kita itu nggak dengerin ustadz aja masuk telinga kanan keluar telinga kiri, ya. Kita baca, lihat betul-betul di surah mana, di Quran mana, kan gitu, biar lebih teringat oleh kita. Silakan nanti ya bawa catatan tentang yang Ustadz sampaikan tadi, buka surah Al-Jin ayat 9 dan 10, ya. Nanti catat, pulang ke rumah baca. Wa anna kunna naqudu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dan sesungguhnya dulu, ya, kami dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mencuri mendengar berita-berita. Tapi sekarang ketika kami mencoba berita-berita itu, menjumpai panah-panah yang mengintai untuk membakarnya. Jadi ketika wahyu itu ingin turun, Al-Quran itu ingin disampaikan, Allah jaga ketat langit itu sampai tidak ada satu rahasia pun yang bocor di telinga jin-jin tersebut. Malaikat menjaga dengan ketat dan disiapkan anak-anak panah yang siap membakar jin-jin yang menguping berita-berita tersebut. Apa maknanya? Bahwa Al-Quran itu betul-betul terjaga dan rahasia. Saking rahasianya Al-Quran, saking sucinya Al-Quran, bahkan jin pun yang kadang tahu segala macam, Allah larang untuk tahu. Ini khusus untuk hambaku yang terbaik. Kuntum khaira ummah, kita semua adalah umat-umat terbaik yang dititipkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah tantang ketika Al-Quran sudah turun, jin tidak tahu isinya. Kulla ini jitama'atil jin wal ins ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Seandainya pun jin, manusia itu berkumpul untuk mendatangkan satu hal yang semisal dengan Al-Quran, jin, manusia kumpul jadi satu, datangkan Quran, maka tidak akan mampu mendatangkan semisal. Betapa dahsyatnya kekuatan Quran. Maknanya apa? Kalau ingin memahami, mendalami, mendapatkan hikmah tadabbur daripada Al-Quran, coba sucikan hati kita dulu. Mungkin ilmu kita sudah tinggi, tapi hati kita masih menyimpan hasad, riya, ya, sifat-sifat mazmumah, sehingga Al-Quran tidak mau masuk. Tidak mau masuk. Karena Imam Syafi'i pernah menyebutkan, al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak mungkin masuk kepada ahli maksiat. Tidak mungkin. Kalau lampu nyala, mesti gelap itu hilang. Begitulah kondisi hati kita. Insya Allah Al-Quran masuk, kegelapan itu pun akan hilang. Tapi kalau kita hilangkan kegelapan itu, lalu Al-Quran kita masukkan ke dalam hati, insya Allah akan menjadi nur dalam hati kita semuanya. Hari ini Pak, Bu, kita sedang tidak krisis penghafal Quran, serius. Tadi Ustaz Sahlan menyebutkan kami berkumpul dalam sebuah baktiku, badan kerjasama lembaga tahfiz Quran. Itu ada kurang lebih 300 lebih, bahkan 400 yayasan. Dan setiap yayasannya itu punya cabang. Kami saja, saya pribadi, itu ada sekitar 5 titik Pak, tahfiz Quran. Lalu bagaimana dengan yang 300 itu? Bukankah itu semua tahfiz Quran? Tapi yang krisis hari ini adalah krisis iman. Makanya ulama punya kaidah yang besar. Al-iman qabla al-Quran, wal adab qabla al-ilm. Iman yang perlu kita betul-betul garis bawahi. Satu ayat, 2 ayat, atau satu surah kita amalkan, kalau betul-betul kita imani, itu akan menjadi kekuatan besar dalam kehidupan kita.
dibandingkan dengan banyak ayat tetapi tidak punya makna, hanya sekedar menjadi bacaan. Hari ini Al-Quran menjadi apa? Kenapa Bapak baca Quran? Kenapa Ibu belajar tahsin? Ya ampun, ya Ustaz, wes tuang ngene, ya kan, biar dapat pahala. Loh, dapat pahala, iya bagus. Tapi kalau naik level lagi sedikit, jauh lebih bagus lagi. Apa itu Ustaz? Karena saya ingin jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup saya. Perkataan saya harus sesuai dengan Al-Quran. Bisnis saya harus sesuai dengan Al-Quran. Itulah yang menyebabkan umat Islam ini pernah berjaya. Karena Al-Quran jadikan pedoman, bukan hanya sekedar bacaan berpahala. Bisa dipahami? Insya Allah. Maka kita berusaha dulu untuk menyucikan jiwa kita sebelum kita bertadabbur. Surah Al-Imran 133 dan 134. Ya. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya sering menyebutkan surah Al-Imran ini sebagai karakter orang-orang mukmin, karakter orang-orang yang sukses, karakter orang-orang yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Coba kita baca ayatnya, diperhatikan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama kita baca. Nah, ketika ingin tadabbur, ta'awuznya jangan hanya sekedar ta'awuz. Betul-betul ya Allah, jangan salahkan niatku belajar. Ya Allah, lindungi aku dari pikiran-pikiran yang tidak benar. Ya Allah, mampukan aku berfikir untuk memikirkan ayat-ayat-Mu. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allahumma rahmna bil Quran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kata-kata wasari'u. Wasari'u artinya adalah sara'ah, sesuatu yang disegerakan, sesuatu yang diperlombakan. Apa yang diperlombakan? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Banyak gak orang yang memohon ampun hari ini, Pak? Banyak. Allah ndak lagi nyinggung orang-orang yang minta ampun. Allah lagi nyinggung orang yang berlomba-lomba meminta ampun, ingin jadi yang terbaik. Ya.
Maka orang yang membaca Al-Quran sendiri dengan orang yang membaca Al-Quran berlomba, kira-kira lebih serius mana Pak? Yang sendiri baca Quran apa yang berlomba? Allah sedang mengajak orang-orang yang berlomba mencari ampunan Allah, bukan yang sendiri. Ini pertama itu dipahami. Jadi yang masuk di sini adalah orang yang berlomba ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana sih pentingnya kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Coba kita lihat. Bukankah kita ketika mendoakan kedua orang tua kita, apa doanya? Allahumma firli. Ampunan bukan? Ampunan. Bukankah kita ketika hendak duduk di antara dua sujud, apa doanya? Rabbil firli. Ampunan bukan? Ampunan. Bukankah di saat terakhir kita ingin berpisah dari seluruh hiruk pikuk dunia dan orang yang kita cintai, orang-orang akan mendoakan kita, apa doanya? Allahumma ghfir. Oh, ternyata inti-inti kehidupan ini adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari. Ternyata dalam keseharian kita seringkali meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah cuma kita? Enggak. Nabi SAW kana yastaghfiru fi yaum, dalam sehari 70 atau 100 marrah, 70 kali sampai 100 kali memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nabi di sini, Pak? Enggak ada ya? Kemarin di Padang ada nabi. Siapa tahu di Penggilingan dapat wahyu di tengah-tengah komplek kan gitu. Luar biasa Indonesia ini, Masya Allah. Memang polisi kita Pak luar biasa. Malaikat ditangkap, ya kan? Nabi ditangkap, Masya Allah. Ada pendiri agama juga ditangkap. Luar biasa memang polisi kita ini, sampai alam goib nangkapnya. Hati-hati Pak ya, nanti ditangkap juga kalau ngaco-ngaco. Masya Allah. Ada nabi? Tidak ada nabi di sini. Ada sahabat di sini? Tidak ada. Tahu doanya yang terbaik yang sering dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq? Rabbi zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku telah zalim terhadap diriku sendiri ya Allah. Aku banyak melakukan kesalahan ya Allah. Tetapi sesungguhnya Engkau lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya Allah, maka ampunilah aku. Siapa yang baca doa ini? Abu Bakar punya gelar apa? As-Siddiq. Tahu jabatan orang-orang as-Siddiq Pak ya? Itu lebih mulia daripada orang-orang syuhada dalam Al-Quran. Di urutan pertama orang as-Siddiq itu. Ya, Al-Quran ini ngomong bukan saya, ya. Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Tuh. Sampai kemudian Nabi mengatakan seandainya ada nabi setelahku, maka siapa Pak? Kita. Musailamah al-Kazzab? Bukan. Abu Bakar As-Siddiq. Betapa mulianya orang-orang yang jujur itu Pak. Jujur terhadap diri sendiri, jujur kepada Allah, jujur kepada orang lain. Penting. Hari ini banyak orang tidak jujur. Ini Abu Bakar doanya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku banyak melakukan kesalahan. Kita Nabi bukan, Abu Bakar bukan, Abu Gosok iya kan? Ada sekarang ada abu-abu juga Pak Bu ya. Ibu-ibu tahu abu-abu yang lagi banyak ya tampil di TV ya. Abu-abu ya. Allah alam abu siapa namanya gitu. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sederhana saja, kita simpelkan dah. Kita tidak usah terlalu yang wow gitu amalannya seperti Nabi 70 kali, 100 kali, Abu Bakar dengan doanya, tidak usah lah. Jangan-jangan dalam 5 waktu sholat kita ada kesempatan kita untuk beristighfar di tempat yang terbaik, lalu kita tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu Pak? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung ambil. Namanya syaitan qatak
kotak. Apa namanya Pak? Syaitan kotak. Ini. Nah, ini namanya syaitan kotak. Nah, hati-hati dengan setan kotak-kotak Pak. Ya. Bahaya. Ini anak muda paling sering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak. Tahu-tahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu doa aja. Ya Allah ya Rabbi kata Allah. Pamit kagak, muji kagak, tiba-tiba minta. Lu siapa? Kata orang Betawi begitu ya. Kebetulan istri Betawi Pak, dikit-dikit paham ya. Coba, setan kotak-kotak bahaya. Ibu-ibu sebelum tidur niatnya cuman ingin berdakwah. Ini bukan ibu-ibu sini ya Bu ya, ini mah ibu-ibu di mana kan gitu, di Saturnus atau di Pluto atau di mana gitu ya. Kalau ibu-ibu sini insya Allah betul-betul dakwah niatnya. Sahabatku semuanya, jangan lupa baca Al-Mulk sebelum tidur. Masya Allah. Bagus ya Bu? Bagus ya? Jangan lupa berdoa sebelum tidur, wudhu sebelum tidur. Ngingetin. Tapi geser ke kiri, geser sedikit, ada status nih. Kayaknya nyinggung saya ini. Awas aja kamu. Tulis status balik. Tidak perlu kita menyinggung di medsos katanya. Cukup kita berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Di situ. Lama-lama. Ada video baru rupanya. Akhirnya apa? Dia tidur berakhirkan dengan setan kotak-kotak. Bukan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantas tidurnya mimpi ketemu ular. Bercanda ya ibu-ibu. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan-jangan kita lupa beristighfar setelah kita sholat. Astagfirullah. Berapa kali? 3 kali minimal. 3 kali kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikali 5 jadi 20. Berapa? Masih fokus gak nih? 3 kali 5 berapa Pak? 15 kali. Dah, minimal sekali. Ya. Anak muda hari ini yang sedang mau daftar kuliah, mau daftar kerjaan, coba. Jangan-jangan bukan skillmu yang kurang. Jangan-jangan bukan ilmumu yang kurang mapan. Jangan-jangan bukan sertifikatmu yang tidak banyak. Tapi Allah halangi dirimu untuk bekerja karena bisa jadi kalau engkau bekerja kau lupa dengan Tuhanmu. Maka libatkan Allah dalam pekerjaanmu, dalam belajarmu. Insya Allah Allah mudahkan. Betapa banyak masalah-masalah begitu besar. Nabiullah Adam alaihissalam selesai dengan doa. Besar masalah Nabi Adam. Besar. Tiba-tiba dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selesai masalah hanya dengan minta ampun kepada Allah. Bukankah kita juga sering terdengar kisahnya Nabiullah Yunus alaihissalam? Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban, ketika dia hendak meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Ini kaum ini Ustaz Sahlan. Ini orang-orang Ar-Rayyan ini enggak ada yang mau diajak ke masjid ini. Enggak ada yang mau diajak ke Allah ini kan. Akhirnya pergi Ustaz Sahlan misalnya. Nabi Yunus pergi. Tetapi ketika kemudian dia di dalam kegelapan, di tengah-tengah dasar laut yang gelap, di dalam perut ikan pun, kalau kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanpa batas terdengar di atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Coba Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala suatu masa ditanya, ya, ini kisah sering disampaikan oleh ustaz-ustaz. Masyhur kisah ini. Apa kata Hasan Al-Basri ketika ditanya? Wahai Imam, tolong berikan kepada saya amalan, solusi. Ini musim paceklik, susah, ya. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Astaghfirullah. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi yang kedua. Masalah tidak punya keturunan, ya. Tidak punya keturunan. Ya. Apa kata Hasan Al-Basri? Baca istighfar, astagfirullah. Datang lagi yang ketiga, ya. Sampai ketiga ini semuanya jawabannya astagfirullah, astagfirullah. Sampai kemudian orang bertanya, wahai Imam, ilmumu kan banyak, luas. Kenapa setiap orang itu datang engkau hanya jawab dengan istighfar? Masya Allah, tabarakallah. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, itu bukan saya yang menjawab, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menjawab. Udah tahu belum nih? Nah, dicatat ya. Surah Nuh
Ya, biar apa namanya? Kajiannya tidak sia-sia ya, sampai rumah masih bisa diulang-ulang ya. Tidak mudah Pak, satu kali kajian langsung jadi orang soleh gitu ya. Hebat banget. Nanti dibaca surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Nah, dibaca itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku memohon ampun kepada Tuhanku, sungguh Dia Maha Pengampun. Dia mohon ampun. Setelah itu apa jawabannya? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Mesin paceklik lewat. Hujan tuh turun. Yang penting jangan hujan. Kan di Quran itu ada mator, ada midroro. Mator itu kadang-kadang jadi musibah Pak, jadi banjir, jadi apa gitu kan. Makanya kita minta Allahumma shayyiban ya Allah berikanlah aku hujan yang bermanfaat, bukan hujan yang berbanjiran. Apalagi ini kita di sini, enggak di sini Ustaz ya. Enggak, alhamdulillah. Nikmat lagi itu, Masya Allah ya. Pertama itu. Yang kedua, wa yumdidakum bi amwal. Ini mudah nih. Ya, bapak-bapak para suami sudah pergi pagi sampai ke sana dimarahin pula, pulang ke rumah dimarahin istri lagi. Akhirnya pintu pun ditutup, pergilah nongkrong, tidak ada yang dapat apa-apa. Selesai masalah katanya. Ya. Makanya ibu-ibu jangan sering marahin suaminya. Ya Bu ya, sayang-sayangi suaminya ya. Insya Allah dengan ibu sayang-sayang suami ya, menjadi penenang hati, ibu jadi wanita-wanita yang dirindukan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi susah Ustaz. Ya, kata Ibnu Taimiyah, Bu, ini pesannya Ibnu Taimiyah. La tunalu ar-rahatu birraha. Kau tidak akan mendapatkan ketenangan, kesuksesan dengan santai-santai. Enggak ada santai-santai, Pak. Enggak ada. Siapa yang paling sulit hidupnya Pak? Kita. Enggak. Asyaddu bala'an al-anbiya. Yang paling berat ujiannya itu adalah al-anbiya, para nabi. Maka semakin kita diuji, semakin berat ujian kita, insya Allah kita semakin dekat dengan kehidupan para orang-orang saleh, insya Allah. Yang kedua, yumdidukum bi amwal. Kalau kamu beristighfar, Allah akan memperbanyak hartamu. Selesai masalah harta tadi. Ya. Wabanin, Allah berikan anak. Kalau hari ini belum punya keturunan, banyak-banyakin istighfar. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala dengan doa, dengan zikir kepada Allah. Bukankah kita teringat kisahnya Nabiullah Zakaria yang sudah tidak mungkin lagi untuk mendapatkan anak, tetapi tidak ada mustahil. Doa akan menembus dinding takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah akan berikan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Tuh. Kalau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baru bahas satu. Sepertinya waktu sudah habis. Belum, Ustaz? Udah selesai? Belum ya? Nah, Bapak yang lanjut, saya yang pulang. Barakallahu fiik. Ya, saya mohon maaf ya karena hari ini saya punya 3 agenda sebenarnya. Jadi ini karena diundang sama beliau, Masya Allah, saya langsung kosongkan. Habis itu pokoknya kosongkan. Udah berkali-kali dijadwalin sama Ustaz Sahlan, baru hari ini bisa bertemu dengan bersilaturahim kepada beliau ya. Itu istighfar. Jadi jangan-jangan hari ini bukan kita kurang berdoa Pak, bukan kita kurang sholat, bukan kita kurang baca Quran. Kita banyak amal tapi dosa juga bertumpuk. Itu apa namanya Pak? Rugi? Bukan. Taqor. Kalau rugi masih mending Pak. Bolak mungkin modalnya masih balik, cuma tidak dapat untung. Atau mungkin rugi seberapa persen lah. Tekor. Habis semuanya. Maka nanti ada orang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Allah bertanya, apa yang kau kerjakan di dunia? Oh, saya sholat, saya baca Quran. Enggak. Kosong. Maka kita jangan-jangan termasuk di dalamnya. Kenapa bisa termasuk dalamnya? Karena kita lupa untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan hidupmu penuh dengan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dalam sebuah hadis dalam kitabnya Imam An-Nawawi disebutkan dia melakukan doa dalam keadaan safar. Doa safar diijabah Pak? Dijabah. Orang safar diijabah.
Dia mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap langit. Fa anna yustajabu lahu. Tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung tidak diijabah. Nabi mengatakan fa anna yustajabu lahu. Enggak mungkin, walaupun waktunya pas, dia safar, tempatnya pas, mungkin kita sedang di masjid berdoa, enggak mungkin. Kenapa? Wa malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa mat'amuhu haram. Ternyata dia pakai pakaian baju yang haram. Ya, minuman haram. Bukan minuman haram apa ya, bukan. Minumannya dari harta yang haram. Ya. Makanan yang haram. Maka saya berpesan kepada seluruh ayah, dalam keadaan sempit apapun engkau wahai para ayah, jangan pernah kau bawa sepeser pun harta rezekimu yang haram itu ke keluargamu, karena dia akan menjadi penghambat dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba. Apalagi jaminannya Ustaz kalau kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Orang kalau mau jalan pintas sampai kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan dirinya. Allah, siapa yang tidak ingin dicintai Allah? Dalam pintas. Jadi kalau hari ini ada yang orang bertanya, anak muda, Ustaz, bagaimana caranya saya biar langsung dicintai Allah Subhanahu wa taala? Taubat, banyak-banyakin istighfar. Itu kuncinya, solusinya di situ. Sudah berapa lama kita hidup? Sudah berapa dosa yang kita tumpuk? Bukankah kita selalu minta, ya Allah panjangkanlah umurku? Umurmu dipanjangkan, Allah akan menjadi malapetaka kalau Allah panjangkan. Kenapa? Karena engkau bukan menambah ketaatan tetapi menambah maksiat. Kadang-kadang kita kasihan sama orang yang sakit, belum tentu Pak. Orang sakit tapi hatinya selalu berzikir kepada Allah dan mengakui bahwa dirinya adalah penuh dengan kesalahan, penuh dengan kemaksiatan. Itu jauh lebih baik daripada orang sehat tetapi tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita berdiri tegak, lurus, merasa khusyuk, merasa tenang, Allahu Akbar, tapi di hati kita masih ada dendam kepada saudara kita. Di hati kita masih ada hasad, di hati kita masih ada riya. Maka kata para ulama, ada tiga, ulama tasawuf mengatakan ada tiga cara kita agar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa itu? Yang pertama kata para ulama tasawuf adalah tahalli. Apa itu tahalli Ustadz? Ini kita ambil faedah saja ya. Tahalli adalah mengosongkan hati. Mengosongkan hati. Kosongkan hati kita. Dari apa? Dari sifat-sifat mazmumah. Apa itu sifat mazmumah? Syirik, iri hati, ya, sombong, ya. Apa lagi? Coba sebutin Pak. Apa lagi Pak? Sifat-sifat jelek. Hah? Apa Pak? Dengki, apa lagi? Namimah, apa lagi? Takabur, apa? Hasud tuh. Apa lagi? Hafal semua insyaallah ya. Nah, mudah-mudahan kita karena sudah tahu kita menghindarkan itu. Kosongkan hati kita dari itu semua. Yang pertama itu langkahnya dulu. Untuk sampai kepada Allah, hilangkan itu betul-betul dalam hati kita. Kosongkan hati kita dari situ. Tahalli. Yang kedua, setelah betul-betul kita hilangkan itu semua, level pertama naik ke level kedua. Takhalli. Tahalli, takhalli. Kita isi hati kita. Diisi dengan apa Ustaz? Diisi dengan sifatul mahmuda, sifat-sifat yang terpuji. Apa sifat yang terpuji itu? Qanaah. Cukup. Merasa cukup. Nih kalau mau merasa cukup, tulis baik-baik doanya. Saya pelan-pelan saya titipkan doa ini untuk Bapak Ibu bacakan ini setiap hari. Supaya kita ini tenang hanya kepada Allah, tenang hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak risau dengan kehidupan ini. Bacakan doa ini ya. Allahumma inni as'aluka bika nafsan mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Agak susah terakhir. Wa taqna'u bi'ata'ika. Ya. Artinya
Allahumma inni as'aluka bika nafsan mutmainnah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, agar engkau titipkan jiwa kepadaku yang hanya tenang denganmu ya Allah. Artinya apa? Kita tidak tenang dengan dunia, dengan harta, dengan jabatan, dengan sendagura, tidak. Kita betul-betul hanya tenang ketika Allah berada bersama kita, ketika disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanda bahwa iman kita itu betul-betul ada di dalam hati kita. Allah sebutkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang yang beriman itu kalau disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, gemetar hatinya. Dia punya rasa khusyah, rasa takut, namun rindu akan perjumpaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akan terus bertambah imannya saat dibacakan surat-surat cinta yang dikirimkan lembaran-lembaran melalui Al-Quran itu. Dia akan bertambah imannya. Wa tu'minu bi liqa'ika. Yang kedua, dia beriman, yakin akan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah hari ini kalau kita yakin besok akan datang orang pejabat, orang yang kita nanti-nanti, kita mempersiapkan segalanya. Bukankah ketika kita ingin pulang kampung, ingin berjumpa dengan orang tua, keluarga kita, bukan kita mempersiapkan semuanya? Yakin akan perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka engkau akan mempersiapkan segalanya untuk berjumpaanmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tarda biqada'ika. Yang ketiga, dan ridho atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hari ini hidup kita kadangkala tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan? Karena kita hidup tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat Pak, tapi itu pasti terjadi sama kita. Kita itu ingin ngatur hidup sendiri, sehingga kadang-kadang kita keliru, salah, nangis, kecewa, marah. Yang ngatur kita sendiri. Biarkan Allah yang mengatur. Wa taqna'u bi'ata'ika. Dan merasa qanaah, cukup akan apa yang Allah berikan. Kata Nabi SAW, inna ibni Adam, sesungguhnya anak cucu Adam itu kalau diberikan satu lembah emas, maka dia akan minta lembah emas yang kedua. Begitukah kita? Kita punya 2 roda, kita minta berapa roda? 4 roda. Ya ada Pak, semua kita seperti itu. Jomblo, al-jomlowiyin, ya kan gitu. Akan minta apa? Diberikan pasangan. Orang yang punya pasangan akan minta apa, Bu? Nah, pasangan lagi kata Ustaz, Masya Allah. Akan minta agar diberikan selesai Pak di situ? Tidak. Habis punya keturunan, ya Allah mudah-mudahan anak saya ini bisa sekolah di sini, bisa bekerja di sini. Tidak pernah merasa cukup. Ya. Baik. Jadi yang kedua adalah takhalli. Isi hati kita dengan sifat-sifat mahmudah yang terpuji. Qanaah, syukur, sabar, ya. Apalagi Pak sifat-sifat terpuji. Jangan hafal sifat-sifat madmumah, sifat-sifat terpuji enggak hafal. Ayo coba. Qanaah, terus apa lagi? Syukur, apa lagi? Apa Pak? Ikhlas, Masya Allah. Apa lagi? Saya tidak bawa hadiah Pak ya. Hadiahnya umroh jika yang mampu aja lah ya. Apa lagi? Ayo, sifat-sifat terpuji. Sabar. Ya kan? Apa lagi? Wah, harus belajar sifat-sifat terpuji Ustaz Sahlan. Jangan-jangan kita tidak punya sifat-sifat terpuji karena tidak hafal sifat-sifat terpuji, bagaimana menghadapinya. Zuhud. Ya harus zuhud ya. Nah itu. Kalau sudah tahalli dikosongkan, naik kedua, takhalli diisi dengan sifat-sifat yang terpuji, sampailah kita kepada yang ketiga. Biasanya Allah itu kalau kita sudah pada tahap kedua, Allah sudah mudahkan urusan kita. Enak hidupnya. Ngajinya wes enak, kerjanya wes enak, nggak pernah risau lah. Ya, nggak pernah risau. Nggak pernah risau. Karena dia sudah tidak bersandar pada kerjaan dan manusia, dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang ketiga namanya adalah tajalli. Apa namanya Pak? Tajalli, pembuktian. Ini kita jangan-jangan kalau Allah sudah kasih bersyukur apa kufur, ya kan? Sabar atau tidak. Gitu kan?
Ridho atau tidak kita kalau sudah Allah kasih pembuktian. Ini yang ketiga, tidak bisa kita tidak bisa kita yang cari. Ini mauhibah minallah, pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kadang-kadang kita lihat tetangga kita kok hidupnya sederhana, tapi kok selalu sumringah, senyum, Masya Allah, baik, semangat hidupnya gitu ya. Ada orang, Masya Allah, rumah sudah 4 tingkat, di garasi sudah 4 mobil, ya kan? Anak sudah keluar dari luar negeri semuanya, Masya Allah. Tapi kok mukanya, Masya Allah, nggak ada tanda-tanda kebahagiaan gitu kan? Bisa jadi kita termasuk orang-orang yang Allah jauhkan, bukan daripada nikmat, tetapi apa namanya, Pak? Allah berikan kepada kita istidraj, dikasih, tapi semakin jauh. Kata Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya, wahai Imam, kamu ini selalu berbicara tentang hari kiamat, dosa dan balasannya, tapi saya ini tidak pernah sholat, tidak pernah biasa saja, saya tidak pernah diazab, saya tidak pernah dapat apa-apa. Kata Imam Hasan Al-Basri, ketahuilah, siksaan terberat Allah itu bukan dihilangkan dari sebagian tubuhmu, bukan engkau diberikan sakit, bukan Allah ambil hartamu, bukan engkau dimiskinkan, bukan. Siksaan terberat Allah itu saat engkau dibiarkan menikmati kemaksiatanmu. Coba. Jadi jangan-jangan hari ini, Pak, yang menikmati kemaksiatannya banyak, ya. Kemaksiatan orang-orang yang sering ke masjid. Wah, ada kemaksiatan viral nanti direkam, dipotong. Oh, orang masjid kemaksiat ya. Adalah tinggi hati, merasa baik, paling benar. Itu kemaksiatannya orang-orang yang biasa ke masjid, Pak. Hati-hati. Kemaksiatan orang-orang yang sedang tidak ada iman dalam dirinya diuji dengan maksiat-maksiat yang diperlihatkan kepadanya. Ditawari, kamu mau ini enggak, cobain deh sekali-kali dalam hidup, ya kan? Maksiat dicobain, ya kan? Kalau makanan kenyang, maksiat dosa. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama harus kita lakukan adalah berlomba-lomba mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Singkat karena waktu kita terbatas. Yang kedua adalah alladzina yunfikuna amwalahum, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Menarik nih Pak sedikit. Seandainya ada apa-apa tulis, saya tuliskan. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Kenapa setelah taubat Allah memerintahkan kita bukan sholat tapi sedekah alias infak? Ini serius Pak. Kalau bisa jawab dapat buku dari saya. Nanti bukunya saya titip sama beliau Ustaz Sahlan. Ada yang bisa jawab? Kenapa Allah sebut? Harusnya orang bertaubat ngapain? Agar lebih dekat kepada Allah. Cara terdekat kita kepada Allah ngapain? Sholat. Tapi kenapa Allah tidak sebutkan walladzina yuqimunas sholah? Tapi Allah sebutkan walladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun juga dalam keadaan sempit. Ada yang bisa jawab Pak, Bu? Kalau ibu-ibu apa hadiahnya? Buku tajwid. Belum ada, Masya Allah. Gak ada yang mau coba-coba pakai ilmu kiro aja Pak. Tahu ilmu kiro? Kiro-kirologi. Yo, kayak kira-kira yang ngono lah Pak Ustaz gitu. Pakai ilmu kiro enggak apa-apa, ya. Perhatikan jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang salat, menunaikan ibadah salat, mungkin dia mampu melaksanakan sholat, mungkin dia mampu melaksanakan 5 waktu sholat sunnah dan sebagainya, tapi saat dimintai untuk berinfak, disinilah dia mulai menjauh. Di sini. Jadi kenapa? Pertama, karena infak sedekah itu adalah bukti iman yang paling tinggi. Ya, kalau mau uji orang, ya, mampu nggak? Kenapa orang tidak mau bersedekah? Satu, paling pertama, karena dia merasa memiliki. Makanya kemudian kita baca surah Al-Fatihah itu nggak sembarang, Pak, nggak sembarang. Coba ya, sedikit aja Al-Fatihah kita ukit. Apa yang pertama? Bismillahirrahmanirrahim. Ini rahasia Al-Fatihah. Kita aja yang tahu. Di luar sana belum tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu maknanya? Kalau mau hidupmu baik, mulailah segalanya dengan nama Allah. Bismillah. Oke? 1. 2. Setelah kau dapatkan kebaikan itu, setelah kau lakukan kebaikan itu, maka alhamdulillah.
Pujilah Allah, bukan dirimu yang berjuang, bukan dirimu yang bersusah payah, karena Allah yang memberikan itu. Ar-Rahmanir Rahim. Allah sayang kamu, Allah kasih kamu. Terus setelahnya apa, Pak? Maliki Yaumiddin. Apa maknanya itu? Kebaikan dimulai dengan apa? Nama Allah. Niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis itu dikasih sama Allah, kita ngapain? Puji Allah, syukur. Maliki Yaumiddin. Apa maknanya itu? Kau boleh mendapatkannya, tapi kau tidak boleh memilikinya. Maliki Yaumiddin, hari pembalasan. Artinya suatu saat kau akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa? Harta tersebut. Supaya kita sadar, ini bukan punya kamu kok. Nah, itu baru sepotong. Kalau paham Al-Fatihah. Jadi sholat nggak sembarang sholat. Ya, dengerin imam baca Al-Fatihah juga nggak sembarang. Betul-betul kita bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tahu Pak apa jawaban Allah di setiap ayat-ayat itu? Sudah ya? Belum? Wah, insya Allah kajian berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di ngaji subuh. Masya Allah, tabarakallah. Baik, itu ya. Di mana tadi kok ke Al-Fatihah pula tadi? Sedekah. Infikuna fis-sarah. Jadi sedekah itu pembuktian iman. Ya. Ada orang sahabat namanya Sa'labah. Jarang terdengar ya. Sa'labah, tetangga sebelahnya bukan. Sa'labah ini Pak, miskinnya luar biasa, fakirnya luar biasa. Saking miskinnya, Sa'labah ini hanya punya selembar kain. Sampai satu masa Sa'labah itu datang sholat sebelum azan. Sebelum azan datang Pak. Ada di sini datang sebelum azan. Insya Allah banyak ya. Muka-muka wajah-wajah nur semuanya penuh cahaya. Kemiskinan Sa'labah tidak menghalangi dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang ke masjid berjamaah. Cuma dia punya kebiasaan. Habis salat langsung pulang. Sampai Nabi bilang, "Sa'labah, kenapa kamu ini? Kok kamu sering habis salat itu enggak berzikir gitu loh, enggak doa gitu loh?" Perhatikan jawaban Sa'labah. "Ya Rasulullah, saya ini orang miskin sekali, orang fakir sekali. Saya tidak punya lagi kain kecuali kain yang saya pakai ini. Jadi kalau saya sholat, istri saya tidak punya pakaian di rumah." Miskin nggak? Ada yang begini Pak? Tidak ada ya. Selalu sini kita lemari tumpuk semua. Udah hari ini apa, besok apa ya ibu-ibu ya? Warna apa hari ini jilbabnya? Besok warna apa lagi? Masya Allah. Sa'labah tidak punya Bu. Ya. Jadi ibu jangan ngeluh lah. Ya, udah dibeliin mukena yang cantik sama suami, ya kan? Dibeliin baju yang bagus, masya Allah. Ini Sa'labah istrinya tidak pernah mengeluh Pak. Sampai kata Sa'labah, ya, singkat cerita, ketiga kalinya ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan, "Ya Nabi, doakanlah saya ini Nabi, biar jadi orang kaya. Kau kan Nabi, doamu pasti diijabah." Wahai Sa'labah, siapa yang kau teladani, siapa yang kau percaya? Engkau ya Rasul. Apakah kau mau lihat aku bergelimpangan dinar dan emas? Seandainya aku berdoa untuk dimintakan gunung itu jadi emas, maka gunung itu akan menjadi emas. Sa'labah, sampai saya tidak memintakan itu. Dan didoakan. Minta lagi didoakan sampai yang ketiga, akhirnya Nabi doakan. Apa kata Sa'labah dengan rayuannya? Ini mental-mental miskin begini nih. Ini nggak ada di sini ya. Mental-mental miskin begini nih. Kata Sa'labah, "Ya Rasul, doakanlah saya ini biar jadi kaya. Saya kalau jadi kaya ya Rasul, satu, pasti saya akan berikan hak-haknya orang-orang itu. Pasti saya sedekah." Satu itu. Dua, ya Rasul, kalau saya diberikan kekayaan ya Rasul, saya akan semakin taat beribadah kepada Allah, dan istri saya tidak lagi ganti kain dengan saya. Bagus gak Pak niatnya Sa'labah? Ada yang kayak gitu sekarang? Allah mudahkan, didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, singkat ya, ini hadisnya panjang, riwayatnya panjang. Doa, berikanlah kekayaan kepada Sa'labah. Alhamdulillah. Intinya didoakan kekayaan kepada dari Nabi. Setelah itu Nabi titipkan kepada Sa'labah apa? 1 ekor kambing betina yang sedang mengandung. Betina sedang mengandung, tapi tidak punya ayah. Tapi itu kambing. Kalau sekarang kan banyak juga. Jangan dilanjutin Pak ya. Masya Allah. Akhirnya apa yang terjadi Pak Bu, sahabat rahmat Allah Subhanahu wa taala? Sa'labah sangat senang, sudah didoain, dikasih 1 kambing, itu pun juga lagi sedang mengandung. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah doa Nabi, akhirnya tibalah masa kambing tersebut apa?
beranak. Bukan melahirkan Pak ya. Kalau melahirkan nanti kita ke bidang gitu. Beranak. Satu. Ya, satu. Walaupun tanpa ayah. Masya Allah. Senangnya Sa'labah. Luar biasa dirawat, kemudian dibersihkan segala macam. Sampailah dia melahirkan. Tiba-tiba Nabi sudah mulai lihat. Ada yang lihat Sa'labah. Cari. Tadi dia datang sebelum azan. Udah mulai telat Sa'labah. Datang sudah mau sholat. Qomat baru datang. Baru satu anak kambing. Wah, berkah. Lahir lagi. Ya, lahir lagi. Kenapa tadi? Bahasanya apa? Beranak lagi. Yang berikutnya 2. Beranak lagi 2, 3, seterusnya. Kata Nabi, siapa yang melihat Sa'labah? Kenapa tidak kelihatan di masjid? Udah tidak kelihatan di masjid. Apa kata sahabat? Ya Rasul, Sa'labah sedang sibuk mengurus kambingnya karena baru beranak lagi. Coba. Udah tidak kelihatan ke masjid. Sampai ke-5, ke-7, 12, Sa'labah sudah tidak lagi berbisnis di Madinah. Tidak cukup lagi karena kambingnya sudah dikirim, udah banyak. Dia sudah menjadi eksportir taraf internasional. Wah, udah kirim antar negara Pak. Masya Allah. Akhirnya Sa'labah sudah tinggal di lembah karena saking banyaknya kambingnya. Sa'labah sudah ngirim. Oh, ke sana, ke sini, ke sana. Sa'labah sudah tidak kelihatan lagi sholat 5 waktu. Bahkan Sa'labah tidak kelihatan lagi kecuali sholat Jumat. Oh, hati-hati ya, mental Sa'labah ini. Ya. Ya Allah, seandainya saya diberikan mobil, saya akan pakai untuk dakwah. Ya Allah, seandainya saya diberikan harta, saya akan berinfak. Dikasih harta, Bu, sedekah Bu, Pak, sedekah Pak. Nganu iki Pak Ustaz ya. Ada yang perlu dulu Ustaz. Selalu kita itu punya keperluan. Makanya di sini menariknya, perhatikan. Allah itu menyebutkan dengan kata alladzina yunfiquna. Ini sedikit ilmiah dikit ya, biar tidak terlalu ringan materi kita. Yunfiquna itu apa Pak? Fi'il mudhari, sekarang atau nanti. Dan Allah tidak sebutkan bersedekah apa. Biasanya dalam Al-Quran kalau sedekah itu jelas tertentu Allah sebutkan. Ya, misalnya Allah sebutkan walladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang yang menginfakkan hartanya. Maknanya apa? Allah sebutkan yunfikuna di sini tanpa mengkhususkan. Allah tidak pernah menuntut kepada kita untuk bersedekah dengan harta. Allah tidak pernah menentukan kita bersedekah dengan apa yang kita tidak. Allah meminta kita bersedekah dengan segala hal yang mampu kita lakukan. Allah tidak adil Pak. Kalau harus sedekah itu hanya mampu dilakukan oleh orang kaya, betul? Tidak, karena ada orang miskin. Ya, orang miskin mau sedekah apa dengan hartanya? Makan aja nunggu sepotong roti dari kita. Allah tidak adil kalau seperti itu. Maka sedekah di sini umum, sedekah apapun. Bahkan suatu ketika ada sahabat yang iri. Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasumu. Ya Rasul, itu orang kaya udah pergi no, orang kaya udah pergi no. Ya, sahabat iri. Dia sholat, kita juga sholat. Dia puasa, kita juga puasa. Tetapi ya Rasul, wa yatasaddaquna bi fuduli amwali. Tapi mereka bersedekah dengan banyaknya harta mereka. Lah kami apa ya Rasul? Kira-kira begitu kan? Pertanyaan ini sahabat udah nanya nih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa fi kulli tasbihin sadaqah?" Bukankah di setiap tasbih subhanallah yang kau ucapkan itu sedekah? Sedekah kemana? Sedekah kepada diri kita sendiri. Wa fi kulli tahmidin sadaqah. Dan di setiap tahmid alhamdulillah itu adalah sedekah. Seterusnya bahkan di akhir hadis disebutkan, ya Rasulullah, ayati rajulun syahwatuhu, apakah laki-laki datang syahwatnya lalu mendatangi istrinya juga sedekah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ara'aita idza wada'a fil haram akana lahu wizr? Tidakkah engkau melihat jikalau hal itu ditempatkan pada sesuatu yang haram, apakah dia dapat ganjaran? Ya betul ya Rasul. Kadzalik, begitu pula kalau ditempatkan di tempat yang halal. Jadi sedekah bisa kita lakukan dengan cara apapun, termasuk sedekah kepada suami dan istri. Ya, Masya Allah tabaraka. Ini dulu kayaknya sasarannya. Nanti berikutnya wal kadhiminal ghaidz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, insyaallah dengan kita banyak-banyak beristighfar,
banyak-banyak bersedekah dalam keadaan lapang maupun juga dalam keadaan sempit. Dan sedekah terbaik itu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala bukan sedekah dikala kita punya, sedekah dikala kita sedang lapang, bukan. Sedekah terbaik itu dikala kita sempit. Itu sedekah terbaik. Ya. Kemudian berikutnya menahan amarah, kemudian berikutnya memaafkan manusia, dan berikutnya kita menahan amarah, memaafkan manusia, insyaallah masih mudah. Tetapi yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat baik. Apa itu berbuat baik? Dia mampu marah, dia tahan. Dia dizolimi, dia maafkan. Tapi mampu nggak kita berbuat baik kepada orang-orang yang menzalimi kita? Itu poinnya. Tapi barakallahu fikum jami'an. Itulah 2 poin dulu yang bisa sempat kita bahas pada pertemuan ini. Mudah-mudahan pada pertemuan-pertemuan berikutnya atau kapan waktu bisa kita kaji kembali insyaallah dengan karakter-karakter surah Ali Imran 133 134. Kenapa saya menyebutkan karakter? Karena tidak cukup hanya mempelajari, tapi jadikan ini adalah karakter kita dalam keseharian kita. Bahwa bapak sambil di rumah ya udah duduk-duduk santai-santai, nggak ngapa-ngapain, udah selesai baca Quran, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ibu-ibu ya, nggak mau juga kadang-kadang disebut ibu-ibu ini bunda-bunda yang cantik dan soleha gitu kan, sol cantik ini, soltik ya kan. Nah, udah selesai masak, udah selesai bersih-bersih, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf itu datangnya dari saya. Tsumma nastaghfirullah wa natubu ilaih. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.